Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah metode numerik, dan hari ini kita akan belajar materi metode regulasi falsi atau posisi palsu. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu yang kita pelajari, yaitu metode bagi dua atau bisection method. Metode regulasi falsi tentunya dia menutupi kelemahan dari metode bagi dua. Pada metode bagi dua itu kecepatan konvergensinya sangat lambat. Namun pada metode regulasi falsi ini kecepatan konvergensinya lebih cepat daripada metode bagi dua. Dia lebih cepat konvergensinya dari metode bagi dua. Perlu kita tahu bahwa metode regulasi falsi adalah metode yang digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear. Sama halnya dengan metode bagi dua itu, sama halnya dengan metode bagi dua untuk mencari akar persamaan di non-linearnya. Namun pada metode regulasi falsi ini kecepatan konvergensinya akan lebih cepat daripada metode bagi dua. Kecepatan konvergensinya dapat ditingkatkan bila nilai FA dan FB juga turut diperhitungkan. Jadi pada metode bagi dua itu tidak terlalu memperhitungkan nilai FA dan FB-nya untuk mencari nilai C-nya. Namun pada metode regulasi falsi untuk mencari nilai nilai C-nya itu akan memperhitungkan nilai FA dan FB-nya. Sedangkan pada metode bagi dua itu rumusnya itu C sama dengan A tambah B dibagi 2. Sedangkan di sini kita akan rumuskan rumusnya pada langkah selanjutnya. Kemudian logikanya, bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akarnya lebih dekat ke X sama dengan A daripada X sama dengan B. Kemudian metode regulasi falsi itu seperti yang saya jelaskan di atas adalah metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB. Metode regulasi falsi juga ini adalah metode biasa disebut dengan metode posisi palsu atau dalam bahasa Inggrisnya false position method. Di sini kita masuk pada grafik geometrinya. Di sini ada titik awalnya adalah A, kemudian dan B. Di sini sama halnya dengan metode bagi dua, namun metode regulasi falsi tidak membagi dua, namun memberikan garis yang menghubungkan antara garis titik A besar dengan garis garis B besar. Kemudian yang garis lengkung ini ada disebut gradien garis. Gradien garis ini disebut gradien garis yang menghubungkan A besar ke B besar. Kemudian gradien garis selanjutnya adalah gradien garis C yang menghubungkan terhadap gradien garis B. Maka dari grafik geometri ini kita dapat rumuskan bahwa gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Bagaimana rumus gradien garis AB
sama dengan garis gradien BC, maka kita perlu tahu rumus gradien secara umumnya. Rumus gradien secara umumnya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kalau di sini, kalau di grafik ini, Y2-nya itu adalah A atau FA, B untuk Y1-nya B itu di sini ya, keliru ya. FB, Y2-nya FB, kemudian Y1-nya adalah FA, A atau FA. Di per X2-nya itu nilainya A kecil, X2-nya nilai B, dikurang X1A. Maka dari grafik geometrinya ini, Y2 kita masukkan tadi FB dikurang FA di sini, A besarnya, kemudian di per X2-nya B dikurang A, X1-nya A, kemudian sama dengan kita pakai rumus gradien garis BC-nya, kita mencari nilai gradien garis BC-nya, berarti di sini Y2 sama dengan FB, kemudian Y1 sama dengan FC. FC ini nilainya 0, maka di per B, X2-nya B, kemudian X1-nya adalah C. Dari rumus yang di atas ini, maka kita pindahkan ruas B dikurang C, kita pindahkan ruas ke ruas kiri, kemudian ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka didapatkan B kurang C, ini kita pindahkan ruas jadi bagi FB kurang FA, FB kurang A dikali FB kurang 0 kan pasti FB, berarti FB dikali B kurang A. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita akan mencari nilai C, maka kita pindahkan ruas B-nya. Kita pindahkan ruas B, jadi negatif C sama dengan negatif B ditambah FB dikali B kurang A di per FB dikurang FA. Untuk menghilangkan nilai negatifnya, maka kita kalikan nilai negatif kedua ruas. Hasilnya adalah positif C sama dengan positif B dikurang FB dikali B kurang A di per FB dikurang FA. Jadi pada metode regulasi Falsi itu kita gunakan rumus konvergensinya atau nilai C-nya sama dengan B kurang FB dikali B kurang A di per FB kurang FA. Pada metode sebelumnya, itu metode bagi dua, itu hanya menggunakan C sama dengan A tambah B dibagi 2. Namun pada regulasi Falsi kita akan gunakan C-nya itu sama dengan ini, rumus yang ini, rumus baru yang kita temukan. Kemudian algoritma pengujiannya pertama sama dengan metode bagi 2. Kita perkirakan nilai A dan B sampai FA dikali FB itu kurang dari 0. Jadi kita perkirakan nilai A-nya dan B-nya sampai FA kali FB itu kurang dari 0. Kalau FA dikali FB lebih besar dari 0, maka tidak berlaku pada selang AB-nya, tidak berlaku pada selang AB pada grafik yang kita tunjukkan tadi. Kemudian untuk yang kedua, kita hitungkan perkiraan pertama dengan nilai C itu sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A di per FB kurang FA. Kemudian kita hitung nilai C-nya.
Langkah selanjutnya kita evaluasi pakai gunakan rumus yang sama pada metode bagi dua. Jika FA dikali FC kurang dari 0, maka B itu sama dengan C. Jika FA dikali FC lebih besar dari 0, maka A sama dengan C. Jika FA dikali FC sama dengan 0, maka perhitungannya dapat dihentikan. Kita tidak akan lanjut pada langkah selanjutnya. Kemudian yang keempat, jika galat relatif hampirannya kurang atau sama dengan galat yang sudah ditentukan, maka akar persamaannya adalah C. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk contoh soal. Kita akan masuk pada contoh soal ini. Saya akan membuat satu video khusus untuk penyelesaian secara manualnya, kemudian penyelesaian dengan menggunakan Microsoft Excel dengan contoh soal yang atas ini. Selanjutnya kita masuk pada contoh penyelesaian contoh soal secara manualnya.